Perang nggak boleh, tapi kalau diperangi membahas boleh. Itu di bulan 4. Ini diajarkan oleh para nabi. Tapi kita bisa lihat bagaimana negara-negara ya adik kuasa saat ini, negara-negara hebat-hebat itu kalau menyerang nggak lihat bulan, Pak. Bagaimana mereka ketika menganeksasi Irak tidak ada lihat bulan. Mereka attack ya Afghanistan tidak ada melihat bulan. Maka pada prakteknya banyak umat Islam, para mujahidin yang berperang di bulan-bulan ini karena diserang masalahnya. Dan hanya Islam yang mengajarkan ada bulan-bulan Muharram. Kalau saya menyebut Islam itu bukan berarti agama yang kita anut saja. Para nabi mengajarkan bulan-bulan ini nggak boleh perang. Nah, persoalannya manusia modern seperti sekarang ini banyak yang nggak lihat dari agama. Apalagi agama-agama ya yang mengatasnamakan diri agama samawi, agama yang datang dari langit, itu nggak semua memakai cara hitung para nabinya. Gitu. Memang Januari bulan siapa? Memang Agustus dikenal sama Nabi Isa kan enggak? Memang bulan-bulan November Desember dikenal sama Nabi berikut, Nabi sebelumnya yang dikenal. Itu kan peradaban Romawi kemarin. Cuman karena hegemoni dunia memang dikuasai oleh mereka, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Mau kita sendiri aja. Kadang-kadang kenapa kita nggak hafal tahun-tahun kita, bulan-bulan kita? Karena gajinya nggak pakai bulan-bulan itu. Kita mau gaji pakai bulan-bulan umum. Cuma masalahnya memang, saudara, Rajab bulan mulia, Dzulqa'dah bulan mulia, Dzulhijjah bulan mulia, Muharram bulan mulia. Ini kalau nggak ada ingat-ingatin sama masyarakat, nggak diingat-ingatin kepada umat kita, suka-suka lupa. Makanya dulu para wali kalau mau menjelang bulan Ramadan, masuk bulan Rajab, itu mereka melantunkan puji-pujian. Aslinya sebenarnya doa. Aslinya doa yang riwayat sampai kepada Anas bin Malik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada dua redaksi. Ada redaksi berikutnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Tapi yang masyhur yang awal tadi. Yang masyhur yang awal. Nah itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kemudian menjadi ikhtilaf di kalangan Islam khusus di Indonesia. Itu setelah dilakukan rutin setiap mau sholat itu jadi masalah. Apakah paket sebelum sholat mesti puji-pujian? Itu jadi ikhtilaf. Sebenarnya doanya yang ikhtilaf. Sampai hari ini saya masih bisa ditanya kalau selama di kantor-kantor, apakah doa itu tidak bid'ah? Apakah doa itu betul-betul sampai ke Rasulullah? Itu timbul itu karena memang ulama-ulama zaman dulu dalam dakwahnya untuk ingetin ini loh bulan Rajab, bulan Muharram. Itu mereka sering melantunkannya sebelum sholat dengan berbagai macam lagu dah. Memang kalau di Timur Tengah, kalau di beberapa negara ya doa ini yang dilakukan biasa-biasa saja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi di kita itu dilakukan dalam berbagai macam lagu. Memang di Indonesia masih dikenal orang banyak lagu kita kan. Ya. Kalau di sini pakai lagunya Sayang Sungguh Sayang. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini kalau di sini ada yang lagunya lagu Abdul Mustafa, Allahumma ya Allahumma barik lana, sama. Ada yang pakai lagunya sederhana, lagu-lagu gambus nih. Ada yang pakai lagu sholawat, ada yang macam-macam. Maka saya pernah dengar ada yang pakai lagu Sunda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
sebagai Syahrullahil Asam, bulannya Allah yang budak. Sebab di bulan Rajab ini kalau ada umatnya Rasulullah melakukan dosa dan maksiat enggak dicatat. Wah amat kalau itu dosa, aman gimana? Kalau itu dosa banyak kalau itu mah. Yang dimaksud enggak dicatat saking mulianya di bulan. Jadi kalau ada orang kepleset, tentu di luar yang dosa besar ya. Kalau dia kepleset, ya itu dimaklum sama Allah di bulan saking mulianya di bulan. Karena di bulan ini bulan yang Allah pernah memberikan anugerah luar biasa yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Rasulullah, yakni Isra Mi'raj. Walaupun tanggalnya masih istilah 27 bukan, tetapi jumhurnya 27. Kita nggak usah masuk dunia ikhtilaf lah. Jumhurnya 27. Malam 27 Rajab itu ada kitab khusus yang kali ini namanya kitab Qissatul Mi'raj. Ada kitabnya khusus yang di kitab itu diceritakan sejak dari Rasulullah sebelum Isra sampai setelah Isra, dan proses Isra'nya terangkan total di kitab itu. Khusus namanya kalau nanti mau lihat fakta-fakta Isra Mi'raj di kitab itu namanya Qissatul Mi'raj. Kitabnya kecil, tapi yang jual agak langka sekarang ini karena di toko kitab kuning adanya, di samping langka, harganya juga murah, membacanya susah. Qissatul Mi'raj di dalam kitab itu ya sepakat ulama 27 Rajab. Jadi kalau hari ini ada orang bertanya ke saya, apakah betul cuma 27 Rajab? Saya bilang ini pasti pernah diceritakan dari istilah Rajab. Memang di dalamnya ada, tetapi kita lihat jumlah saja itu. Karena kita juga hidup udah zaman akhir kayak begini, riwayat yang mu'tabar 27 Rajab. Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang dilakukan oleh manusia besar di perjalanan oleh Zat yang maha besar untuk menerima kewajiban terbesar, jadi sholat waktu di tempat yang sangat besar dan sangat tinggi, di Sidratul Muntaha. Saudara, sholat 5 waktu adalah sholat yang sudah ringkas sebenarnya. Kalau dikalkulasi umur manusia, karena umur manusia itu sebenarnya yang paling panjang yang masa-masa dulu. Dalam beberapa tafsir disebutkan orang yang paling panjang usianya Nabi Adam alaihissalam. Beliau punya usia 1000 tahun. Qila wa qal 1500-an tahun. Enggak tahu kita benarnya mana, tapi 1000 lebih. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Jadi kalau zaman dulu ada orang meninggal, kahananya berapa tahun, saya mau baru 200 tahun gitu ya. Itu pada heran, kan muda amat ya, 200 tahun muda. Zaman itu, zaman sekarang 200 tahun luar biasa. Karena menurut penelitian orang modern, sel manusia yang bisa hidup di atas 75 tahun nggak bisa, mati sih. Di atas 100 tahun nggak bisa lah. Mungkin ada orang sebelum kita masih hidup masih, tapi kalau udah 100 ke sana udah nggak bisa hidup, bisa kita mati karena lama-lama dulu misalnya. Maka kulit kita dari bayi ke sekarang ya beda jauh. Makin tua nggak ada cerita kita makin tua makin sehat, makin tua makin rapuh. Wong ada orang pelita makan soto aja dibuat bener, santannya kagak boleh, empingnya kagak boleh, daging kagak boleh, kulitnya kagak boleh, jeroan kagak boleh, ya, hijau juga kagak boleh, ya, garam kagak boleh, gula kagak boleh. Terus makan apanya? Ya kuah ada santannya gitu. Susah memang. Manusia itu pada akhirnya kita tuh lemah dan hanya dipanggil Allah. Itu sudah pasti. Makanya orang yang menyadari dunia ini fana itu nggak akan stres dengan penyakit. Tapi coba kalau orang agama yang nggak dalam, kajian agama yang dalam, tauhidnya nggak bagus, ya, kemudian dia tidak meyakini akan fananya dunia termasuk diri kita ini kan ini. Maka dia stres yang luar biasa kalau kena penyakit. Apalagi dia namanya yang dokter itu mengatakan ini penyakit yang tidak ada obat, luar biasa. Walaupun kata Nabi, ya kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Illal haram, kecuali tua. Nah, tua nggak ada obatnya.
Makanya kalau ada orang ngomong ini obat awet muda, bohong misalnya gitu Pak. Obat awet muda saya paling ngantri di depan dah kalau awet muda. Nggak ada obat awet muda. Nggak ada. Ya. Karena orang semua menuju kepada tua, pasti. Makanya bagusnya kalau orang tua itu jangan tua jasadnya aja, tua fisiknya, tapi juga tua hatinya mestinya. Karena yang paling jelek orang tua fisiknya, hatinya muda, wah itu jelek. Udah tua masih nyawer, wah. Ini banyak orang gitu. Nggak kondangan. Nah, Pak Haji, kondangan pakai becihan, Pak. Nah, lihat ada dangdut, ikut nyawer. Mana kadang disebut-sebut oleh yang nyanyi lagi buat Bang Karimnya, bukan Bang Karim, Kong Karim. Udah gua anggap duit juga luar banyak. Pesen lagu lagi kereta malam. Luar biasa. Itu tua fisiknya, tapi nggak itu tua hati. Yang paling bagus nah fisiknya masih muda, hatinya udah tua, itu yang paling bagus. Oke, kembali. Rajab adalah bulan yang luar biasa. Karena Rajab itu dulu nih kalau saya baca dalam kitabnya Syekh Al-Khawbani, dulu bulan Rajab itu pada masa di Mekah dan Madinah masih belum dikuasai mazhab. Ya kayak sekarang ya, mazhab Thawratul Wahabiyah dan kemudian mereka pakai salafus saleh seperti sekarang, salafus versi Saudi, versi Thawratul Wahabiyah, versi revolusi Wahabi zaman itu. Maaf kalau saya terpaksa menyatakan begini karena memang revolusi itu yang menyebabkan berubah total makam ini. Revolusi yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian gerakan Thawratul Wahabiyah sampai hari ini, dan mereka sampai sekarang orang Saudi nggak mau disebut Wahabi, mereka maunya disebut Salafi atau mereka maunya disebut Salafi Saleh. Ya boleh-boleh saja silakan. Tapi yang pasti setelah revolusi Wahabi di Saudi berhasil dan sukses, mereka bisa merebut 3 kota yang dikuasai oleh Syekh Hussein waktu itu, yaitu Jeddah, Mekah dan Madinah. Silakan buka sejarahnya. Ini saya tidak mengada-ngada. Setelah itu total berubah manhaj Islam, berubah total. Zaman sebelum itu Pak, itu kalau bulan Rajab datang, para ulamanya kalau bulan Rajab datang menyambut dengan luar biasa. Cara mereka menyambut itu Ka'bah dibuka pintunya. Dibuka pintunya, semua orang bisa masuk. Zaman itu waktu Ustaz Parung belum pada buka travel. Ustaz masih orang-orang masih jarang ke sana. Jadi pintu Ka'bah selama bulan Rajab dibuka total, tidak pernah ditutup. Apa alasannya? Selama Rajab, alasannya karena Nabi mengatakan Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan bulan umatku. Anda bisa baca tulisan itu dalam kitab namanya Durratun Nasihin. Walaupun beberapa orang itu anti dengan kitab ini, tapi kalau kita rujuk kepada sejarah, memang sama bahwa dulu para ulama dulu sebelum Thawratul Wahabiyah berhasil di Mekah dan Madinah, Saudi Arabia sekarang, itu kalau bulan Rajab datang, mereka menandai umat itu paham itu oh Rajab. Ditandai dengan begitu masuk Rajab, itu pintu Ka'bah dibuka total sebulan sebelum. Karena ini bulannya Allah, Ka'bah Baitullah, itu logikanya. Yang datang itu hamba-hamba Allah, makanya Ka'bah dibuka pintunya, semua orang bisa masuk. Zaman itu bertahun-tahun Pak, bertahun-tahun, sampai kemudian meletusnya revolusi Wahabi di Mekah. Baru kemudian ditutup dengan alasan tidak ada dalilnya yang menunjukkan Rasulullah membuka pintu Ka'bah selama sebulan sudah tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya Pak, bisa yang berbudak agak ada. Rasulullah nggak pernah buka sebulan suci, tapi itu cara ulama untuk menghormati bulan mulia, bulannya Allah, dengan cara dibuka pintu Ka'bah. Ingat, kita dalam berislam tidak harus apa-apa seperti Rasulullah. Hati-hati. Tidak harus sama seperti Rasulullah, tapi asalkan tidak bertentangan dengan syariat, hukumnya dibolehkan saja. Ulama itu bertahun-tahun, puluhan tahun Pak, membuka pintu Ka'bah. Mungkin ratusan tahun. Tapi
Dan waktu itu bebas kita masuk ke dalam. Tapi setelah revolusi Wahabi ditutup total sampai hari ini tidak pernah bisa dibuka. Kecuali kalau ada orang-orang terhormat, raja-raja atau presiden mau ke Ka'bah dan minta izin ingin masuk ke Ka'bah, baru dibuka dengan izin ya otorita Mekah, wali kota Mekah, dengan izin wali kota Mekah baru dibuka. Itulah yang kemudian pernah menjadi pertanyaan besar. Kalau ditutup itu Ka'bah bulan Muharram, bulan Rajab, alasan mereka karena tidak ada dalilnya. Sekarang kalau kita balikin, apakah membuka pintu Ka'bah dengan izin wali kota Mekah? Dan kalau ada orang-orang khusus mau kemudian masuk ke dalam Ka'bah, kemudian baru Ka'bah dibuka, ada dalilnya? Jawabannya, hadhihi masalah akhar. Oh, ini urusannya lain aja kalau beda memang. Dan sampai sekarang berlaku seperti itu. Kalau sekarang kita mau masuk itu Ka'bah ya nunggu ikut umrah ikut presiden. Itu pun kalau presidennya minta, kalau enggak ya enggak. Jadi dibukanya pintu Ka'bah sekarang tempo-tempo berdasarkan perintah wali kota Mekah misalnya, atau otoritas Masjidil Haram yang memerintahkan, mungkin karena dicuci apa segala macam. Biasanya kalau tamu-tamu agung baru dibuka. Tapi kalau model-model orang kayak kita ke sono ya baru dibuka. Ya, kita mengantri kayak orang-orang umum. Jadi Ka'bah dibuka dulu orang dulu. Lalu kemudian dihiasilah doa-doa mereka dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami Allah di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Ini adalah kerinduan kepada Ramadan yang luar biasa. Ramadan datang itu 2 bulan sebelumnya sudah disambut dari Rajab, Sya'ban baru masuk Ramadan. Makanya Ramadan para ulama zaman dulu, orang-orang muslim zaman dulu, Ramadan berkualitas karena dia sambut dari Rajab. Rajab sudah doa setiap hari, minta dipertemukan dengan Ramadan, minta diberkahi bulan Rajab, Sya'ban karena mau menyambut Ramadan. Dan dia muliakan bulan itu luar biasa. Dia isi dengan puasa, dia isi dengan zikir-zikir luar biasa, macam-macam ada ya. Orang sekarang puasa Rajab aja pakai dipermasalahin, Pak. Padahal kan bukan hari tasyrik. Apa sih salahnya? Sampai hari ini ada orang keras banget. Puasa Rajab, puasa batalin begitu. Nggak ada tuntunannya. Ya Rabbana ya, masa orang seperti itu pahamannya, Pak? Lah puasa selain hari tasyrik kan boleh. Selain 5 hari itu boleh puasa, Pak. Yang nggak boleh kan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12, 13, 14 sudah selesai. Selain hari kan boleh. Ada orang saking kerasnya membid'ahkan, menyesatkan, ya, dan menyerukan untuk berbuka puasa. Ketika lihat ada orang puasa Rajab, saking bencinya orang puasa Rajab. Ya Rabbana ya Karim. Padahal puasa sunnah kapan aja boleh. Janganlah kita berisam seperti itulah. Sebab kalau seperti itu, Pak, konflik terus urusannya. Ada pun orang yang mau Rajab, ada yang mau Rajab dengan memperingati 27 Rajab seperti orang-orang kita Indonesia memperingati Rajab Islam. Ya nggak apa-apa, kenapa pakai disesatin, bid'ah-bid'ahin? Toh mereka juga paham itu bukan agama, itu tradisi. Tapi untuk mengingatkan bahwa sholat itu penting. Isra itu pernah ada. Sampai hari ini masih ada orang berpandangan bahwa yang di Isra dan Mi'raj hanya ruhnya Nabi. Malah ada yang lebih minim lagi berpendapat yang di Isra Mi'raj hanya mimpi saja, itu Nabi hanya bermimpi saja. Ini orang Islam sudah bermanfaat, apa nggak hancur akidahnya, Pak? Kalau Isra Mi'raj itu hanya mimpi Rasul saja atau hanya ruh saja, kalau pendapat seperti itu, maka di mana mukjizatnya? Quran saya mengatakan pakai tasbih subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata-kata subhana enggak sembarangan, maha suci Allah. Itu artinya menunjukkan bahwa setelah kalimat itu adalah sesuatu yang Allah akan perlihatkan kepada manusia yang tidak ada orang mampu melakukannya selain Allah. Maka pakai subhana. Seperti ketika Allah menjelaskan tentang Allah tidak punya anak, tidak beranak juga, itu menggunakan kata-kata subhan, menggunakan kalimat tasbih usulubnya. Karena menunjukkan bahwa tidak ada bandingannya tuh Allah.
Kalau yang jalan Nabi ya tentu nggak bisa. Pesawat Challenger itu baru juga, itu belum nyampe ke orbit Pak. Dulu tahun berapa? 80 atau tahun berapa itu? Itu begitu dari Tanjung Canaveral, Florida, itu meledak itu pendorongnya dish meledak naik, belum sampai ke orbit Pak. Itu ada sesuatu yang menghantam sayapnya sedikit, pesawat Challenger meledak habis-habisan, mati semua itu astronotnya. Ternyata setelah diketahui itu yang terlempar, konon katanya saya melihat uriannya itu hanya semacam gabus atau apalah, panel dari pesawat, kemudian terlontar sedikit, nabrak ini, kena sayapnya, tapi dalam kecepatan yang sangat tinggi, sehingga kemudian terbakarlah pesawat dan meledak. Itu cuma sampai ke orbit yang cuma sekian kilometer, sekian ratus kilometer. Apa mungkin seorang manusia lepas dari langit 7, sementara langit pertama dibanding langit kedua Pak? Langit pertama termasuk matahari segala macam, galaksi itu masih langit pertama. Langit pertama itu isinya miliaran galaksi. Orang nggak bisa ngukur berapa jaraknya, berapa juta kilometer, nggak bisa ngukur. Itu langit pertama. Sementara Nabi menyebut langit pertama dan langit kedua itu seperti sebuah cincin dilemparkan di Gurun Sahara. Saat langit pertama itu cincinnya, Gurun Sahara itu langit kedua. Langit kedua dan langit ketiga sama seperti cincin dilontarkan ke Gurun Sahara. Sampai ke 7 kayak apa? Bahkan tembus ke 7 sampai Sidratul Muntaha. Sampai malaikat pun tidak sanggup lagi mengikutinya. Khalil ya Rasulullah, tinggalkan aku di sini ya Rasul. Karena yang dipanggil engkau. Kemudian karena kalau dia nekat ke sana, bukan pangkatnya lagi Jibril, Nabi sendiri ke sana. Untuk menerima perintah sholat yang luar biasa. Makanya sholat berat, karena perjalanan juga luar biasa jauhnya. Nabi Musa hanya dimi'rajkan sampai ke Jabal Tur di Sina, Jabal Tur di Mesir Utara. Hanya seperti tinggi juga, tapi kan tinggi-tingginya gunung kan, enggak tinggi-tinggi banget lah. Kalau kita lihat Nabi Idris dimi'rajkan sampai sekarang belum pulang. Nabi Isa dimi'rajkan sampai sekarang belum pulang. Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah dalam waktu sekejap, hanya semalam saja. Bahkan sebagian dari malam, tidak semalam suntuk enggak. Sebagian dari malam. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa langsung tembus sampai ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Untuk Nabi yang perintah salat. Walaupun kita Nabi pulang ditanya, apakah engkau melihat Rabbuka? Apakah engkau melihat Tuhanmu ya Nabi? Nabi itu tidak, Nabi itu menerangkan, ya saya hanya bisa melihat nurnya Allah, cahayanya Allah. Kalau zatnya nggak bisa. Nanti kalau di sorga bisa kita lihat zatnya Allah, tapi kalau di dunia nggak bisa. Adapun ada orang yang mengatakan berarti Allah di atas karena Mi'raj ke atas. Atas itu adalah tempat yang paling tinggi karena Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sehingga dipanggil tempat yang paling tinggi. Apakah Allah di Sidratul Muntaha? Ya enggak juga. Itu hanya tempat yang dikehendaki Allah. Seperti misalnya ketika Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan Allah, tapi di Jabal Tur, di Gunung Tur di sini, kita juga nggak bisa mengatakan apakah Allah di Jabal Tur? Ya enggak juga. Jadi Allah itu tidak butuh tempat kayak kita. Tapi adapun misalnya isyaratnya ke atas, karena memang Allah maha tinggi maksudnya, jadi tempatnya di atas. Makanya kalau beberapa umat Islam itu bersisi pandang dalam hal ini, ada yang mengatakan kalau kita tanya Allah di mana, Allah qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri di atas zatnya sendiri. Dan Allah tidak butuh tempat seperti kita manusia. Tapi kalau disebut Allah ada di langit, berarti langit kan ciptaannya, berarti Allah butuh tempat. Nanti Allah mirip-mirip kita, nanti butuh tempat. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah kalau ditanya Allah di mana, Allah tidak butuh tempat, tidak seperti kita manusia, tapi Allah ada. Adanya tidak pakai arah seperti halnya manusia. Oh, dari mana alamat jadinya? Di Parung Bingung, jelas. Parung Bingungnya mana? Oh, Komplek Pelita. Di mana? Dekat masjid. Gitu. Itu kan jelas ada arahnya. Tapi kalau Allah di mana? Nggak bisa disebut Allah di Sidratul Muntaha, nggak bisa. Karena kalau Allah di Sidratul Muntaha berarti Allah butuh tempat. Nanti berlawanan dengan akidah yang diajar kepada kita bahwa Allah itu tidak seperti makhluknya. Adapun Nabi Mi'raj ke atas itu menunjukkan bahwa Nabi dikehendaki Allah untuk bertemu di tempat tertinggi,
yang dikenal manusia. Maka ada beberapa sahabat-sahabat kita, saudara kita, karena memang mengambil ayat, mengambil dalil itu sebagaimana yang tertera dalam teksnya, mereka kalau ditanya, "Aina Allah?" di mana Allah? Menyebutnya Allah di langit. Ya silakan saja, itu kan penafsiran. Ya, mereka menyebut Allah di langit, tapi kalau kita kejar juga sama. Di langitnya bagaimana? Di langitnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya Allah itu nggak ada yang sesuai, nggak ada yang sama dengan Allah. Bagaimana di langitnya kita nggak tahu. Tapi beberapa akidah yang mengatakan begitu. Kalau tanya di mana Allah? Allah di langit. Itu ya ada juga umat Islam begitu. Tapi kalau ulama Ahlus Sunnah Jamaah yang hati-hati kalau tanya di mana Allah? Allah tidak bertempat sebagaimana manusia. Allah qiyamuhu bi nafsihi. Itu ada jawaban. Dua-duanya silakan saja. Saya tidak mau beriktilaf untuk urusan ini karena dua-duanya dianut oleh umat Islam, oleh haluan besar umat Islam di dunia. Jadi kalau kita tanya orang Saudi, tanya anak-anak, Allah di mana? Jawabannya Allah di langit, Allah di sana. Tapi kalau orang-orang kalau kita tanya sama ulama-ulama di mana Allah? Jawabannya Allah tidak butuh tempat seperti kita. Tapi Allah ada, wajib kita yakini, tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak butuh tempat seperti tempatnya manusia. Baik, Rajab disebut juga dalam dalam kalender Islam sebagai bulannya salat karena bulannya diterimanya perintah salat. Rajab. Nah, salat itu karena emang manusia akhir zaman kayak kita usianya pendek-pendek, kata Nabi, baina sittin ila sab'in. Manusia modern hidupnya umat Muhammad itu antara 60 hingga 70-an tahun. Karena 60 hingga 70-an tahun, sementara sorga akhirat nanti selama-lamanya. Kalau sholatnya kayak umat masa lalu yang usia 1000 tahun lebih, umat masa lalu sholatnya 2 kali, umat masa lalu Pak. Umatnya 2 kali, nabinya 3 kali. Umatnya sholatnya hanya pagi sama sore. Umat masa lalu nabinya pagi, sore, sama malam qiyamul lail. Umat akhir zaman sholatnya itu 5 kali. Kalau Nabi 6 kali. Kalau Nabi Rasul 6 kali. Kalau umatnya cukup 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau Nabi subuh, zuhur, maghrib, isya. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tambah 1 sholat malam qiyamul lail. Nabi wajib. Kalau umatnya sunnah qiyamul lail. Tapi kalau Nabi wajib qiyamul lail, itu bedanya kita sama Nabi. Wah, kalau kita wajib qiyamul lail repot kita, Pak. Ya banyak sih orang pelita yang bangun tengah malam, bangun banyak. Ngapain? Kencing doang. Atau malah ada orang khusus bangun, Pak. Pakai alarm lagi khusus bangun mau nonton Juventus. Mau nonton bola, itu banget banget urusannya. Kita bisa bangun malam, Pak, qiyamul lail rutin itu kalau Ramadan. Itu pun qiyamul lail bukan sembahyang, qiyamul lail madang kita mah. Karena makan sahur kan ibadah, itu masuk qiyamul lail. Maka qiyamul lail yang rutin kita ya nanti Ramadan. Itu pun kadang sahurnya kelewatan. Maka Ramadan bulan paling ideal kita, bulannya umat Rasulullah. Kenapa? Karena kalau Ramadan itu memang paling ideal. Makanya kalau ada orang Ramadan mau ke masjid, itu bagaimana di bulan-bulan lain dia? Saya kalau Ramadan cerah kemana-mana dohor, di mana kantor juga ramai, Pak, penuh itu seruangan itu penuh sholat dohor masuk masjid. Ya Ramadan, mau apa lagi? Ngopi kagak, madang kagak. Ya udah kumpul bae sekalian ngasok kata dia, dengerin ustadznya. Itu rata-rata seperti itu. Malah ya umat akhir zaman kenapa dipadetin kenapa? Karena kalau ibadah cuma 2 kali sehari, Pak, sehari semalam cuma 2 kali, itu kagak seimbang dengan surga yang dijanjikan Allah nanti, yang luasnya ka ardus samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Makanya nggak usah berebut kapling surga, nggak usah. Sampai sekarang banyak orang berebut kapling surga, ya, dikiranya cuma jamaah dia masuk surga, yang lain neraka semua. Lah surga luas bener, Pak.
Ntar kalau yang masuk surga cuman kelompok dia aja, lah komplang surga mah. Surga itu luas banget, nggak usah berebut surga. Surga mah rahmat dari Allah. Wong kita masuk surga juga bukan karena ibadah kita kok, bukan. Karena rahmat Allah kepada kita. Ya kalau mau ditukar surga, kita sholat sehari malam cuma 5 kali. Kalau 1 kali sholat katakan 5 menit, katakan udah lama ada 5 menit tuh. 5 menit sekali sholat, kalau kali baru 25 menit Pak. 20 menit sehari, padahal sehari 24 jam. Mau ditukar surga seumur umur, gak seimbang. Makanya terkait dengan Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW ketika meninggal dunia pun wasiat terakhirnya adalah as-salah, as-salah, as-salah. Dirikan salat, jaga salat, tegakkan salat. Jadi kalau kalimat diulang-ulang, itu menurut para ulama maknanya 3. Nabi waktu mau meninggal as-salah, as-salah, as-salah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Ummati, 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 begitu. Itu maknanya apa? Salat diulang 3 kali, as-salah, as-salah, as-salah. Jaga salat, dirikan salat, tunaikan salat, itu maknanya. Karena salat itu kewajiban yang pertama kali nanti akan dihitung, akan diperhitungkan nanti dari kiamat. Makanya salat itu ya itu diawali dengan wudu dan mesti suci, mesti bersih. Tempatnya, kitanya yang dipakai segala mesti bersih karena mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sholat yang tidak standar. Ada sholat ke standar. Sholat dalam keadaan perang. Itu ke standar, Pak. Kalau kita lagi perang, lagi sholat, perang diserang, boleh nggak? Kita lari, boleh. Lari dalam keadaan masih sholat tuh boleh. Semampu kita. Kita lagi sholat, kemudian pintu terbuka, Pak. Sholat zuhur pintu terbuka, terus ada pengumuman, kita dengar dari Pak RT, saudara-saudara, kerangkeng macan, kandang macan di Ragunan jebol. Ya, harimau lepas. Diperkirakan harimau itu sudah sampai ke Parung, bingung. Mau begitu. Kita lagi sebagai dohor. Pintu belum dikunci. Kemudian ada pengumuman, ya. Harimau itu sudah mengarah ke Pelita. Kalau kita lagi sholat begitu, dohor, boleh nggak bergerak? Boleh, Pak. Kita bergerak dalam keadaan sholat, bergerak tutup pintu boleh. Asal jangan ngomong. Ya kalau ngomong udah batal. Ada macan ini, udah ditutup dulu kita. Terus jadi sholat ya nggak bisa, itu ulang lagi sholatnya. Tapi kalau itu terpaksa boleh. Kita lagi sholat ada ular lewat. Ular itu tiba-tiba kemudian di sajadah kita. Boleh nggak kita pindah? Boleh, karena itu bahaya, boleh. Boleh, asal jangan teriak. Ular rumah ini, jangan teriak. Kemudian kita pindah, boleh geser. Sebagaimana kita sholat, bocah nggak ada yang jaga. Itu bocah rumahnya bahaya kalau nggak digendong. Sholat sambil gendong bocah boleh. Sebagaimana sholat sambil baca mushaf. Kita belum hafal mushaf. Ya begini baca aja, baca. Cuma ditandain, Pak. Tandain dulu, baru kita takbir Allahu Akbar. Waladdallin amin, baru dibuka. Langsung dibuka, tak, jangan banyak gerak. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh banyak gerak, langsung baca baru. Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu. Seterusnya itu boleh. Yang nggak boleh kan Quran dibawa mentah-mentah. Allahu Akbar, waladdallin amin. Lalu begini. Ya nggak boleh tuh bukan sembahyang itu. Udah tandain. Maka sekarang ini ada kebiasaan bagus di beberapa masjid. Itu di depan itu ada Quran yang ditaruh, itu Quran besar. Ya karena tidak semua imam itu hafal Quran. Saya nggak hafal Quran. Jadi butuh nyimak, itu butuh nyimak. Makanya kalau Quran yang jadi butuh untuk imam itu biasanya Quran yang sudut namanya. Jadi setiap sudut itu titik. Jadi nggak perlu diterusin begini, sudut titik. Nanti dia baca satu lembar misalnya, kemudian dia buka lagi seterusnya. Baik. Jadi kita sholat disuruh 5 waktu untuk madetin supaya nanti kita seimbang dengan kenikmatan surga. Walaupun kita masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Nah rahmat Allah bisa diminta, bisa dimohon biwasilah ibadah, dengan wasilah kita ibadah. Nah, sholat
dianggap kita sempurna oleh ulama fikih itu kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Sementara syarat rukun sholat itu yang mengurai adalah para ulama. Nabi nggak pernah menyebutkan ini rukun sholat, ini syarat sholat, ini sunnahnya sholat, ini batalnya sholat, makruhnya sholat. Nabi nggak pernah mengurai ini. Yang menguraikan ulama fikih. Makanya kalau ada orang apa misalnya apa-apa harus kayak Nabi, ya, sementara Nabi tidak menguraikan rukunnya sholat berapa, makruhnya berapa, sunnahnya berapa, kok enggak? Nabi nggak pernah menguraikan ini. Cuma Nabi mempraktikkan sholat, shollu kama ra'aitumuni usalli. Nabi mempraktikkan sholat itu, lalu kemudian sahabat melihat juga kemudian menguraikan berdasarkan dalil yang ada, lalu kemudian memperinci, oh ini rukunnya, oh ini sunnahnya, ini makruhnya. Ini yang menguraikan bukan Nabi, tapi para ulama. Maka bohonglah kalau ada orang mengatakan saya sholat persis Nabi. Ya bohong. Kapan nilainya Nabi? Kita lihat dari saat rukunya juga ulama yang nerangin. Apakah kemudian kita berarti nggak ikut Nabi? Ya ikut Nabi, om. Ulama juga nerangin sesuai dengan kabar dari Nabi. Adapun Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, itu pengertiannya bukan kita mutlak mesti Nabi persis, kalau kita lihat Nabi. Itu sebenarnya dalil shollu kama ra'aitumuni usolli yang sering dibuat untuk menyerang kita yang dianggap tidak kayak Nabi, yang kayak Nabi mereka doang, umpama yang ada orang seperti itu. Sebenarnya ini kalimat ini itu ada asal-usul di hadis, Pak. Asal-usulnya begini nih. Ketika Nabi diperintahkan sholat, memerintahkan sholat kepada sahabat itu susah Nabi. Apalagi mereka orang-orang kaya yang terbiasa dihormati sama budak-budaknya, biasa dihormati, cenderung kayak disembah, walaupun nggak disembah, tapi cenderung kayak dihormati, betul-betul sama budaknya. Susah merintahin sholat. Orang-orang kaya, para tuan-tuan tanah, kemudian orang raja-raja, ya, kepala-kepala suku, biasa dimuliakan, diagungkan oleh orang-orang. Susah diperintahkan sholat. Nah, Nabi perintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, lihat aku aja masih sholat. Nabi kan khairul khalq, sebaik-baiknya makhluk dunia akhirat. Aku masih sholat. Maka nggak boleh hanya alasan gara-gara dia biasa dihormati kemudian sholatnya ogah. Gara-gara dia mungkin jadi pemimpin manusia lalu kemudian dia bisa dihormati lalu kemudian sholatnya ogah. Nabi itu orang paling mulia dunia akhirat, tapi masih sholat beliau. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya adalah nih salah satu versinya, as-salatu as-suburutnya. Sholatlah walaupun kalian dihormati banyak orang, walaupun kalian orang mulia, orang hebat kayak apa, sholatlah, jangan lupa sujud kepada Allah. Karena meletakkan dahi di atas tanah di tempat kita berpijak, Pak, itu enggak semua orang gampang, enggak semua orang bisa, Pak. Makanya Nabi saya mengatakan, aku manusia terbaik, aku masih sholat, maka sholatlah kalian sebagai lihat aku sholat. Makna kedua baru kalau kita sholat doanya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, lihat Nabi sholat, itu baru yang kedua. Tapi terkadang ini menjadi konflik ketika orang coba kalau bawa masuk ke masjid tertentu lah, ya, yang kebetulan haulanya sangat keras, sangat frontal. Itu kalau saya pernah sholat ke masjid model kayak begitu sholat kita didatangi oleh kaum mereka, dari kita diceramain satu persatu dari awal sampai Z, dari A sampai Z, awal sampai akhir. Bapak, alhamdulillah masih sholat, iya, saya gitu kan. Tapi sayang, Bapak sholatnya tidak sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Mantep bisa ini orang. Berarti ngeliat biar ini orang. Ya, ini sholat begini versi mereka. Seolah-olah sedekah mesti begini semua, begitu, Pak. Apa iya begitu? Dalilnya pasti menggunakan dalil shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang mereka ajarkan sholatnya seperti ini. Kalau nggak begini, nggak seperti Rasulullah. Seolah-olah seperti itu. Padahal sedekah macam-macam berdasarkan pendapat ulama yang mu'tabar macam-macam. Memang boleh begini, boleh. Saya juga nggak mengatakan boleh. Nah, boleh lagi di bawah dada, di atas pusar seperti ini. Boleh kira-kira sepusar, boleh juga seperti ini. Bahkan Imam Malik mengatakan, Ja'fari misalnya juga mengatakan sholat boleh juga nggak sedekah karena itu hanya sunnah. Mereka tidak mengenal mana yang sunnah mana yang wajib, enggak, pokoknya begitu sholat karena dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Padahal
Sedekah itu adalah bagian dari sunnah hay'ah. Orang sholat nggak sedekah juga mengapa. Jadi kalau imam kita sholat nggak pakai sedekah nggak apa-apa. Cuman orang kita kan awam Pak. Kalau tiba-tiba imam kita soal sembahyang kagak sedekah, aliran lain namanya. Begitu. Padahal boleh-boleh aja. Sesekali boleh. Allahu Akbar. Boleh aja Pak. Tuh di Mekah banyak orang sholat kagak sedekah, nggak problem. Karena mereka memang banyak madhab, multi madhab. Kita boleh-boleh aja. Nggak sedekah boleh. Duduk tawar boleh, duduk iftirash boleh. Karena kalau kita sholat di Masjidil Haram Pak, kalau kita mau duduk tahiyat akhir, ya itu ya miring kita kan jadinya. Karena Syafi'i kan duduknya begitu, miring begitu. Tapi kalau yang berlaku di Masjidil Haram enggak, duduknya duduk tahiyat awal aja. Yang seperti itu kan memang perbedaan kayak begitu. Enggak boleh kita dalili selalu kamu ada temulu sholli karena memang banyak perbedaan. Termasuk mereka menghujat kunut karena pun dianggapnya itu tidak kuat. Ya kalau urusan kuat gak kuat kan urusan dalil. Jadi nggak usah kita hujat seperti itu. Sampai hari ini masih ada orang bahas itu. Padahal sebenarnya udah nggak kenal. Ya beberapa uraian orang kan macam-macam. Ada orang menganggap kunut itu sunnah seperti mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah kalau ada musibah itu menurut mazhab Maliki atau Hanafi. Ada yang menghilangkan kunut sama sekali. Juga ada ulama menghilangkan kunut sama sekali dengan dalil bahwa Rasulullah itu di masa akhir hayatnya kunut apa enggak. Beberapa riwayat mengatakan Rasulullah pernah kunut tapi di akhir-akhir beliau enggak. Tapi ada dalil mengatakan Rasulullah kunut sampai faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Pemahamannya kan macam-macam ulamanya. Ada yang ulama mengatakan iya betul, tapi yang dimaksud kunut nazilah, bukan kunut setiap subuh. Ini kan namanya mazhab, perbedaan mazhab. Yang kayak begitu nggak usah didalili. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Karena itu sudah urusan ijtihad ulama. Dan kita mesti menghormati. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang ada ikhtilaf sedikit ya nggak apa-apa. Saat sebelah kita rukunya subhana rabbil azim wa bihamdi, sebelah subhana rabbil azim. Ya nggak apa-apa Pak. Itu doa memang macam-macam. Dan itu doa sir. Ulama menuduhnya itu sir, nggak sunnah jahar. Harusnya sir, cukup kita yang dengar, desaknya aja dengar. Ini mah karena sampingnya beda, jadi kencangin. Balik lirik lagi. Allahu Akbar subhana rabbil azim. Wa bihamdih. Nah sebelah kagak terima. Subhanallah azim tanpa wa bihamdih. Ya kalau sembahyang pakai tanpa ya gatal main. Saking fanatiknya. Nah sholat 5 waktu adalah rutinitas yang sifatnya wajib dari Rasulullah. Karena apa? Karena kita usianya pendek. Maka kalau ada hari ini orang Islam yang sholat cuma 2 kali, maghrib sama isya doang umpama, ya tentu orang itu kalau di ibadah Nabi begini. Ya, ini ada dalil yang sahih. Nabi pernah menjelaskan ketika sahabat mengatakan, ya Rasul, saya sholat 5 waktu, tapi nggak sholat sunnah, nggak qiyamul lail, nggak kasih tambahan macam-macam. Adkhulul jannah ya Rasulullah, aku bisa masuk surga apa enggak? Kata Nabi, adkhulul jannah. Iya, kau masuk surga. Gampang kalau nerangin Islam versi Nabi. Iya, kau masuk surga. Selesai. Apakah dosa saya hilang ya Rasul? Iya, dosamu hilang. Yang rumit kan tafsirnya Pak, yang rumit Pak. Nah, ulama musafir menyebut maksudnya dosa hilang, dosa kecil, bukan dosa besar. Itu untuk kehati-hatian kita. Kalau kata Nabi, iya dosamu hilang. Kenapa? Nabi mengibaratkan, karena kalau sholat waktu ibaratnya kamu di depan rumah punya 5 sungai. Sehari kamu mandi di 5 sungai itu. Kata Nabi, ada enggak? Ya, madal baqi minar rada'il. Ada enggak itu daki yang tersisa di tubuhmu? Kata sahabat Nabi mengatakan, bala ya Rasulullah. Oh, enggak ada ya Rasul. Seperti itulah sholat. Kalau kita sholat yang tekun, bagus, 5 waktu terus kita jalani, ya, itu seperti kita mandi sehari 5 kali di 5 sungai, bersihlah daki kita. Maka urusan sholat kita mesti hati-hati. Ini ada riwayat unik Pak yang perlu saya sampaikan.
Riwayat unik tentang kenapa setan saja, Pak setan ini menggoda orang pilih-pilih. Saya sampaikan riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam tafsir surat Fatihah. Nanti kalau suatu apa ketemu dengan riwayat ini. Hukiya anna rajulan kana yamshi fil baridah. Diriwayatkan, dikisahkan anna rajulan, ada seseorang laki-laki kana yamshi fil baridah, yang sedang berjalan di musim dingin. Farafaqahu syaitan, maka menemani kepada itu orang setan menemani. Yauman, pada suatu hari, walam yusalli rajul, orang itu tidak salat al-fajr, tidak salat subuh, wal dhahar, enggak salat dhahar, wal asar, enggak salat asar, wal maghrib, enggak salat maghrib, wal isya, enggak salat isya. Ada orang keluar dari rumah di musim dingin, dia enggak salat dhahar, enggak salat subuh, enggak salat dhahar, enggak salat asar, enggak salat maghrib, enggak isya. Prinsipnya enggak salat orang. Ini ada dalam tafsir Fatihah. Bapak bisa lihat dalam kitabnya Syekh Al-Khawbawi namanya. Falamma sara waqtal manam, falamma sara, maka tatkala telah datang waqtal manam, hari tidurnya, sudah malam, arada rajul, maka seorang itu berkeinginan ayyanama, untuk tidur. Faharaba syaitan min, fahara, maka setan itu lari menghindar dari orang itu, ya. Faqala rajul, orang ini nanya, lima taharab minni. Kemudian ini orang ini diperlihatkan setan. Ini yang mengisahkan ulama zaman dulu, zaman Rasul. Kemudian orang itu nanya, kenapa kau tinggalin aku? Kan dari pagi kau nemenin aku, kenapa sekarang kau tinggalin aku? Faqala syaitan, maka setan menjawab, inni asaitullah, sesungguhnya aku maksiat kepada Allah, fi muddati umri, seumur hidupku, marratan wahidah, sekali aja saya maksiat. Aku seumur hidup sekali maksiat, diusir Allah dari surga. Sekali maksiat diusir Allah dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara kita diperintahkan sujud kepada ada, maksudnya hormat, setan yang mau. Alasan cuma satu, inni khairun min, aku lebih baik dari dia, ya Allah. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara itu Adam dari tanah. Muliaan mana tanah sama api? Ternyata sekarang baru kejawab, Pak. Mulia mana tanah sama api? Mahalan mana tanah sama api? Mahalan tanah, saudara. Api bah diambil juga berkurang. Orang berebut tanah sekarang berebut api. Memang manusia serakah ya. Manusia serakah. Sampai-sampai sekarang aja itu jin pada protes sama manusia sekarang. Makanan jin itu, Pak, itu sari-sari tulang sama kotoran. Sekarang, Pak, orang sudah teknologi presto, ayam presto, sampai tulang-tulangnya dimakan juga. Makanya itu jin-jin protes itu. Lah makan gua, lo makan juga. Gua makan apa? Begitu. Kucing nggak kebagian. Udah nggak kebagian sekarang, mah. Masya Allah. Nah, aku maksiat hanya gara-gara nggak muslim melihat maksiat sekali itu. Diusir di surga. Kata setan. Fakuntu mal'unan, gara-gara satu maksiat aku dilaknat oleh Allah. Wa anta 'asaitu fil yawm 5 marrat, sedangkan kau maksiat sehari 5 kali. Ya guys, Maya 5 kali. Fa akhafu min Allah, aku takut sama Allah. Itu kata iblis, kata setan. Fa akhafu min Allah, aku takut kepada Allah, ayyaghdaba 'alaik, kalau nanti Allah akan memurkai engkau, wa yahraka, dan kemudian menjauhi engkau, wa yakrahani ma'ak, dan Allah ikut-ikutan juga menjauhi aku karena aku berteman dengan engkau. Bisababi asyanika, sebab maksiat yang kamu lakukan. Aku juga takut sama Allah, jangan-jangan aku malah nanti double-double laknatnya gara-gara berteman sama sampean, begitu. Jadi setanmu masih takut sama Allah, Pak. Kalau dekat-dekat orang-orang yang keras wayang itu digoda sewaktu dia melek aja, tidur nggak digoda lagi. Maksudnya nggak ditemenin lagi, tunggu meleknya lagi, baru datang lagi setan nemenin lagi. Hati-hati, betapa banyak sekarang orang-orang yang menyepelekan sholat begitu rupa. Padahal kalau ada orang yang menyepelekan sholat, jelas Nabi sudah mengatakan yanzi'ul barakah min kasbihim,
akan diambil keberkahan hidupnya, keberkahan kasabnya. Walaupun dia kaya raya kayak apa punya, berkahnya hilang. Berkahnya hilang. Percayalah, orang tidak sholat berkahnya hilang. Sekarang sederhana aja, orang kalau mau minta doa pasti kepada orang biasa sholat. Malah hati manusia akan terarah. Coba kalau anaknya nangis tengah malam, kagak diam-diam, dia pasti ngomong begini, coba mintain air. Biasanya dia akan punya range itu orang-orang. Coba sama Ustaz anu, kenapa dia ke Ustaz? Karena dia yakini itu Ustaz biasa ibadah. Kalau Ustaz nggak ada, ke anu saja. Kenapa emang dia pengurus masjid gitu minimal. Kalau nggak ada lagi turun lagi renya kepada dia. Kenapa dia sering jamaah. Turun lagi kalau nggak ada, turun lagi. Kenapa dia biasa datang ke pengajian. Nggak mungkin orang itu akan minta berkah air, Pak. Coba minta ini tuh yang duduk di ronda. Itu kan ngomong, nggak mungkin Pak. Hati pasti mengarah kepada. Oh saya tuh heran. Itu ada orang non Muslim, Cina non Muslim. Karena dia udah nggak habis pikir kali, karena anaknya rewel benar, susah diatur, datangnya ke rumah minta air, padahal bukan Muslim. Kalau kita tanya, lah kan bukan Muslim. Ini bukan soal Muslim nggak Muslimnya, Pak Ustaz. Karena saya dengar, no anak tetangga sebelah itu nangis baik, minta air kemari, diam. Jadi saya kemari dah. Itu ya kayak begitu Pak. Mohon maaf lahir batin. Itu karena masih ada keberkahan walaupun sedikit. Nah, hati-hati. Dan kemudian orang yang tidak sholat itu dicabut juga simatul muslimin, simatul salihin, dicabut juga cahaya kesalahan dari wajahnya. Orang yang tidak sholat, cahaya kesalahan dicabut. Cuma yang melihat cahaya kesalahan orang-orang khusus, malaikat misalnya bisa melihat, atau orang khusus bisa melihat cahaya kesalahan. Kalau kita mah ya nggak bisa melihat Pak cahaya kesalahan mah. Ya orang kalau mukanya bersih baik. Tapi kalau orang-orang khusus bisa melihat ini orang kena wudhu, ini orang nggak kena wudhu. Bisa dilihat. Yang bisa melihat orang-orang khusus. Makanya, saudara, kalau kita masuk bulan Rajab, kita dihimbau sama ulama untuk bisa mengkoreksi sholat kita, untuk bisa mengkoreksi ibadah kita. Dan yang terakhir kita sampaikan bahwa Rajab itu dihormati para ulama dengan cara ibadah kepada Allah. Ibadah macam-macam, dari sejak membuka pintu Ka'bah, masuk Ka'bah mulai jadi Ka'bah karena sekarang udah nggak ada, puasa boleh, atau perbanyak istighfar. Ini yang disarankan ulama. Atau ibadah-ibadah lain yang terkait dengan koreksi sholat. Jadi misalnya Rajab itu beberapa ulama-ulama mertekin kalau bulan Rajab itu kalau dia lagi mengkaji fikih dia loncat ke sholat. Karena untuk memperbaiki sholatnya. Kalau ada orang yang masuk Rajab lalu kemudian dia akan niat haji di tahun ini, maka mulai Rajab dia harus mulai manasik supaya persiapannya panjang. Itu Rajab dihormati oleh para ulama dengan cara-cara semacam itu. Di negeri kita orang Rajab biasanya ditandai dengan adanya Rajaban. Rajaban itu mengingat peristiwa agung Isra Mi'raj dengan cara mengadakan ikhtifal, mengadakan upacara. Bolehkah? Hukumnya boleh, sepanjang tidak disyariatkan. Kalau itu diyakini sebagai budaya dan tradisi untuk mendakwakan tentang sholat, untuk mengingatkan tentang sholat, mengingatkan tentang mudahnya bulan Rajab, hukumnya dibolehkan. Tidak ada ulama yang melarang. Adapun yang melarang, sebagian saudara kita melarang upacara Rajab, ikhtifal Rajab, itu karena mereka mengkhawatirkan kalau itu jadi syariat. Tapi kita enggak, kita juga tahu kalau itu bukan syariat, enggak mengapa. Maka nggak usah khawatir tentang ikhtilaf itu, tentang urusan Rajab itu. Nah, karena bulan-bulan Hijriah itu memang hitungannya bulan biasanya kalau dihitung bulan pada setahun itu angka errornya bisa 2% errornya. Makanya kadang-kadang ada orang kalau Ramadan bisa error 2. Maka di Indonesia bukan 2 errornya ya, bisa 5 error kalau kita mah. Kadang-kadang ada orang mulai puasa itu bisa 4 bisa 5 warna di Indonesia. Ya biasanya tapi yang jumhur sih 2 lah.
Yang jumhur 2 biasanya pulang nggak Senin, Kamis atau Rabu, Kamis gitu kan. Kalau Senin, Selasa atau Rabu, Kamis biasanya seperti itu kita. Tapi insya Allah ini ke depan sampai 5 kali Ramadan insya Allah sih masih sama karena dihitung kadar hilalnya masih mirip-mirip. Tapi satu ketika nanti kita beda lagi. Orang bingung sama Grogol beda, gitu nanti beda. Itu ya hormati saja. Tapi kalau kita mau aman, kita nggak sama-sama bisa ngitung. Maka lihat aja orang-orang ahli lah, jumhur ulama kita lihat saja. Itu pesan saya begitu. Terima kasih. Wallahi bisawab. 1 2 ada yang mau dialogkan mulai silakan. Foto. Silakan jemaah yang mau bertanya atau mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada pemahaman yang sangat kita perlu menerapkan bahwa orang-orang yang kita beli sholat gitu kan. Kenapa orang-orang yang terpandang hormat, kenapa kalian tidak sholat? Itu satu pemahaman yang baru kita temukan hari ini. Makasih begitu. Oleh karena itu kita sempat diskusi dengan teman bahwa kenapa sholat di pertama kali dalam amal gitu ya, kita mungkin pemahaman spesial. Jadi artinya ternyata karena mungkin menghitung sholat paling gampang, misalkan balik mulai 10 tahun, meninggal umur 63 tahun, berarti kita punya amal sholat 53 tahun dikali sekian pahala. Nah kita nggak pernah berpikir juga bahwa ternyata ada amal-amal lain yang juga sangat mulia. Katakan misalkan kita diminta berakhlak mulia karena ada kita juga ada di zaman Rasul wanita yang tidak boleh sholat dan sebagainya, tapi kucingnya mati karena dikasih makan, dia masuk neraka. Nah, hal-hal seperti ini kita juga perlu pemahaman juga, bahkan mungkin ada juga amal lain yang juga sangat mulia, bahkan kita bisa mendamaikan saudara kita yang bertengkar. Nah, hal-hal seperti ini dikaitkan dengan sholat tadi, Pak Kiai. Sebetulnya katakanlah tingkatan atau katakanlah yang mulia itu yang mana, kemudian apakah tadi sholat saja yang mulia atau sebetulnya banyak yang lain yang mungkin setara, mungkin sudah begitu. Assalamualaikum. Baik, memahami pertanyaan ini ada 3 jawaban saya. Yang pertama, standar orang beriman, umatnya Rasulullah standarnya wajib salat. Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Jadi salat itu tiang agama, yang menjalankan menegakkan, yang meninggalkan berarti merobohkan agama. 1. Kedua, boleh dibaca di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ada hadis Rasul mengatakan, ya, jadi orang-orang yang tidak salat atau tarikus salat, ya, orang meninggalkan salat itu tidak punya bagian satupun pahala dari Allah nanti, tidak punya bagian doa-doa dari kaum muslimin. Seluruh amalnya dinyatakan batal kalau dia tidak salat. Kenapa? Karena salat itu, ya, itu pokok yang perintahnya langsung dari Allah, tidak memakai malaikat Jibril, langsung dari Allah. Makanya sholat itu disebut-sebut ibadah pokok sholat. Itu bagi yang sudah menjadi muslim standar, muslim kayak kita nih. Tapi ada tapinya. Kalau ada orang baru tobat belum mengenal doa sholat, belum mengenal cara sholat, baru tobat, nih, yang tadinya mungkin dosa besar dia nggak mengenal fadilah sholat segala macam, terus tobat. Nih, dia belum sholat, artinya belum rapi sholatnya, mau sholat belum bisa. Maka syariat mengajarkan sholatnya sebagaimana apa yang dia bisa ucapannya. Bisa bismillah terus nggak apa-apa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sampai ujung bismillah boleh kalau bisa iman itu. Berarti kan sholatnya apa adanya. Nah, bagi orang yang baru sadar setelah tua dia belum bisa mengapa, baru sadar belum sempat sholat atau sholatnya masih berat, mati. Yang kayak begini, inilah berlaku baru dari lain-lain. Tuh kayak tadi seperti Nabi ceritakan, ada seorang pelacur taubat kepada Allah. Tidak diuraikan urusan sholatnya, nggak diterangkan sama Nabi.
Baru taubat itu adalah ketika Nabi sedang menekankan pentingnya akhlak. Proporsinya begitu. Jadi Nabi nggak nalin sholatnya, tapi nalin akhlaknya. Karena dia orang baru tobat. Orang baru tobat dari segala macam urusan maksiatnya, baru tobat. Kemudian dia menolong anjing. Dia teramal-amal lain nggak ada yang bagus, mungkin dia dosa semua. Nah, menolong anjing itulah amal yang paling mulia untuk makhluk Allah. Maka dia mensoleh sebab amal itu. Itu bukan sedang bicara sholat, sedang bicara akhlak. Tapi kalau untuk pemahaman standar kita nggak bisa, ya udah kalau nggak usah sholat, kasih dia minum anjing ke surga kita. Pemahaman gitu pemahaman yang salah. Karena dia hanya mengambil hadis tentang akhlak. Kalau kita mau ngambil finalnya ya tentu kalau orang tidak sholat nggak akan dianggap amalannya. Karena Nabi jelas sahih banget hadisnya bahwa pertama yang akan dihisab itu tentang urusan sholat. Jadi hati-hati kita urusan. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Kalau sholatnya bagus semua dulu. Kenapa kok begitu? Karena Quran menegaskan aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu tegakkan karena sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Adapun ada orang sholat masih keji masih munkar, ada orang sholat ya kok masih tengil juga, memang sholatnya belum punya fungsi. Dia berarti belum melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Kalau sudah mendirikan sholat enggak. Berbeda lagi dengan hadis lain lagi, misalnya mengatakan kita disuruh berkasih sayang kepada sama manusia. Karena dengan kasih sayang itulah ya nanti rahmat Allah turun. Dalil tentang kasih sayang membawa kita ke surga itu juga dalil pelengkap sebenarnya, dalil akhlak. Dalil akhlak itu kalau dikompromikan dengan dalil sholat, Pak, itu berbeda. Kalau dalil sholat, dalil final untuk orang-orang yang sudah ideal kayak kita, paham kewajiban sholat, paham agama, rukunnya agama paham, ya kemudian rukun Islam paham, rukun iman sudah paham, maka dalil-dalil yang kecil-kecil tadi nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Itu hanya dalil pelengkap. Tapi yang dipakai adalah sholatnya kudu rapi dulu. Kalau sholatnya nggak rapi nggak dianggap yang lain. Ibaratnya perangkonya itu sholat, yang lain-lain itu suratnya. Kalau nggak ada perangko ya nggak nyampe, Pak. Itu jawaban yang kedua. Jawaban ketiga, itu kenapa Nabi kok menerangkan orang yang nggak kasih makan anjing saja bisa masuk surga? Itu Allah sedang menerangkan, Rasul sedang menerangkan tentang maha telitinya Allah terhadap amal manusia. Walaupun amal yang kelihatannya nggak berguna bagi manusia, makanya ngasih minum anjing kan nggak ada kaitannya dengan manusia. Tapi sekecil itu pun Allah masih hargai. Itu dalil-dalil seperti itu sedang menunjukkan kemaha telitian Allah terhadap amal manusia, bahwa amal manusia tidak akan sia-sia. Tapi setelah Rasul menerangkan tentang sholat, setelah Rasul di Madinah menerangkan tentang kewajiban sholat, dan kemudian Rasul menyatakan ini sholat adalah kunci segala amal, maka dalil ini termansuh semuanya yang tadi itu, termansuh semuanya. Itu baru berlaku untuk orang yang memang dalam keadaan baru taubat. Misalnya ada orang baru taubat, belum sempat sholat, baru syahadat, ya, lalu dia meninggal dunia, kan dia belum sempat sholat. Bagaimana posisinya? Nah, amal yang lembut-lembut ini dihitung. Tapi kalau orang kayak kita udah Islam dari dulu, udah dari kecil sudah kenal Islam, ya, kemudian ngandelin hadis ini, ngandelin hadis yang kecil-kecil ini, karena ada orang masuk surga hanya gara-gara orang anjing, kemudian hanya ngandelin itu, nggak bisa, tidak bisa, karena kita ini dianggap orang yang sudah paham dalil dari sejak awal. Tapi orang mu'alaf bolehlah pakai dalil itu. Orang-orang kalau kita ngaji kepada orang bolehlah pakai dalil itu. Tapi untuk orang yang sudah mapan seperti kita tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena ada dalil induk yang harus kita pakai di samping dalil furu'. Itu dalil furu', dalil tentang akhlak. Begitu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan keberadaan Allah. Maha kuasanya Allah, ada kalimat yang Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Bagaimana dengan itu, Kiai? Baik. Jadi aqrab min hablil warid, Allah lebih dekat dari tulang, dari urat nadi.
itu maksudnya Allah lebih dekat dari urat nadi. Kita lihat dari setting ayat berikutnya sebelum dan sudahnya. Itu ayat sedang bercerita tentang bagaimana Allah menolong hambanya, bagaimana Allah mendengar doa-doa hambanya, bagaimana Allah itu mendengar rintihan hambanya. Itu ulama mentafsirkan aqrabu min hablil warid, itu maknanya adalah Allah sangat dekat, sangat maha mendengar, sangat maha memperhatikan, sangat maha untuk bisa menolong hambanya. Makanya aqrabu min hablil warid maknanya bukan zatnya tapi rahmatnya. Jadi innahu aqrabu min hablil warid, sesungguhnya Allah itu lebih dekat rahmatnya. Kalau ulama sunnah menjelaskan itu, lebih dekat rahmatnya kepada manusia, dekatnya lebih dekat dari urat nadi. Mana pengertian berikutnya, keterangan berikutnya kalau kita lihat tafsir, lihat Pak, nafas kita, helaan nafas siang malam masuk keluar ini tanpa kendali kita. Ini sudah otomatis kita bernafas kalau kita masih hidup. Itu adalah rahmat Allah. Darah mengalir dipompa oleh jantung itu nggak dikendalikan kita, Pak. Kita nggak pernah mengendali ini, otomatis saja. Itu rahmat Allah. Bahkan kedipnya mata kita berkedip, Pak, berkedip. Ini kita nggak pernah ngendaliin, Pak. Kalau kita suruh ngendaliin berkedip mata, lagi sempat kerja kita kedip kedip. Yuk, nggak sempat kerja kita, Pak. Ini kedip otomatis. Kalau bahasa kesehatan itu ada saraf motorik otomatis. Itu rahmat Allah. Bahkan saudara, mohon maaf lahir batin, kita bisa melihat. Ini mata bisa melihat ini, karena ada orang bola matanya sama bersih kita, tapi nggak bisa melihat. Kita bisa melihat ini juga rahmat Allah yang sangat dekat dengan kita. Tapi aqrab min hablil warid pengertiannya adalah bukan zatnya, tapi rahmatnya. Tapi kalau pengertian zatnya, nanti orang punya pemahaman nanti wahdatul wujud. Nanti pemahamannya adalah manunggalin kawula Gusti. Jadi bersatunya antara kaula ini kita hamba dengan Tuhan. Maka banyak orang punya pemahaman bahwa sebenarnya kita itu adalah bagian dari Allah. Nah kalau sudah begini sesat, nggak boleh. Karena salah satu pemicunya adalah kan Allah lebih dekat kita, lebih dekat dari urat leher, lebih dekat dari hablul warid. Itu pendekatan yang salah. Karena menurut ulama-ulama jumhur itu yang dimaksud dekat, lebih dekat dari urat nadi adalah rahmatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita, bagaimana khususnya dalam menjalankan aktivitas kita dalam ibadah sholat, bahwa perbuatan atau amal yang pertama kali akan dihisab pada Allah di yaumul qiyamah nanti adalah ibadah sholat. Karena itu mari sama-sama kita senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita, anggota keluarga kita untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah sholat yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara berjamaah. Demikian